Aku masih ingat aroma pagi di stasiun Gambir hari itu. Perpaduan aroma kopi hitam, besi berkarat, dan sedikit getaran gelisah yang samar. Rasanya seperti udara memanggil masa lalu yang sudah bertahun-tahun kukubur di bawah segala kemewahan dan pertobatanku. Saat itu, untuk pertama kalinya aku melihat dia, seorang pria muda dengan kemeja biru yang masih berbau deterjen kampus, duduk di bangku besi, menatap tiket kereta bisnis menuju Surabaya. Ia seperti menatap hidup yang belum ramah padanya. Ada sesuatu dalam sorotnya yang membuat dadaku bergetar aneh, seperti denting pertama dari lagu yang pernah ingin kulupakan. Aku menarik napas panjang, memastikan riasanku tak berlebihan, memastikan penampilanku tidak menunjukkan siapa aku dulu. Seorang wanita panggilan kelas atas yang dijual oleh keadaan, kemudian menebus diri dengan kekayaan yang tak pernah kubanggakan. Aku sudah berhenti sejak 4 tahun lalu, tapi bayangan kehidupan gelap itu masih suka menepuk bahuku dari belakang. Ketika kami masuk ke gerbong yang sama, aku merasa takdir sedang memainkan kartu pertamanya. Kursi kami berseberangan. Aku duduk, ia menunduk sedikit, dan senyumnya muncul seperti cahaya kecil yang ragu-ragu, namun tulus. "Surabaya juga, Bu?" tanyanya pelan. "Ya," jawabku, berusaha tersenyum tanpa terlalu banyak membuka pintu. Ia memperhatikan koperku sekilas, lalu tatapannya kembali ke jendela. Ada kesunyian panjang yang tidak mengganggu, justru terasa seperti selimut tipis yang hangat. Kereta mulai bergerak perlahan. Suara rel seperti mengiris waktu. Kami belum banyak bicara, tapi aku bisa merasakan hatiku, yang selama ini dingin dan rapat, mulai bergetar, pelan, tapi tegas. Seakan hidup memberi isyarat bahwa malam panjang menuju Surabaya ini bukan sebuah perjalanan biasa. "Nama saya Dharma. Dharma Baskoro," katanya kemudian. "Sekar," jawabku. "Sekar Lestari." Ia mengangguk, dan entah bagaimana, nama itu keluar dari bibirku dengan getaran yang sudah lama tidak kurasakan. Getaran sebagai seorang perempuan, bukan sebagai seseorang yang berusaha melupakan masa lalu. Kereta melaju meninggalkan Jakarta, membelah gelap yang pelan-pelan menelan sore. Di saat itulah aku menyadari, ketenangan wajah Dharma bukan hanya menarik, tapi menenangkan. Dan tanpa kusadari, hatiku mulai berjalan ke arahnya, langkah demi langkah, meski aku belum tahu apakah perjalanan ini akan menyembuhkan, atau justru membuka luka yang selama ini kupendam sendirian. Angin malam merayap masuk dari sela-sela jendela kereta, membawa aroma hujan yang tertahan di langit Jawa Barat. Lampu gerbong diredupkan, membuat setiap bayangan terlihat lebih panjang dari biasanya, seolah memaksaku melihat semuanya dalam tempo yang lebih pelan. Dan dalam keheningan itu, suara napas Dharma menjadi satu-satunya irama yang bisa kudengar jelas. Aku merasakan sesuatu yang berbeda untuk pertama kalinya, lebih dari sekadar rasa nyaman. Ada sebuah getaran halus ketika Dharma perlahan bersandar sedikit ke arahku. Bahunya menyentuh lengan bajuku. Sentuhan itu, meski kecil, terasa seperti panggilan dari sisi yang selama ini kusembunyikan, sisi diriku yang kukira telah lama mati terpendam. Kami berbicara pelan, seakan takut membangunkan masa lalu masing-masing. Dharma menceritakan hidupnya dengan suara lirih, tentang menjadi yatim piatu sejak SMA, tentang perjuangannya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, tentang kesepian yang tidak pernah ia tunjukkan di depan siapapun. Aku mendengarkannya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa melihat seseorang yang kesepiannya seirama dengan kesepianku. Ketika kereta memasuki jalur panjang di tengah hutan, lampu-lampu luar makin jarang, meninggalkan kami dalam ruang teduh yang seperti melindungi rahasia.
Dharma memandangku lama, dan dalam sorotnya ada sesuatu yang memegang tanganku tanpa benar-benar menyentuh. Aku merasa, entah kenapa, seperti sudah mengenal Mbak Sekar sejak lama, katanya. Aku tersenyum tipis. Kadang, orang asing bisa terasa lebih dekat daripada siapapun. Kami sama-sama terdiam, tapi diam itu bukan kekosongan, melainkan jembatan yang perlahan membuat kami berdiri semakin dekat di tengah gelap. Dharma kemudian menawarkan jaketnya ketika melihatku menggigil. Ia memakaikannya pelan, dengan gerakan hati-hati yang justru terasa paling berani. Saat jarak di antara wajah kami hanya selebar hembusan napas, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya merambat ke kulitku. Di luar, kereta mengguncang lembut, seperti memberi irama pada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami. "Boleh, aku duduk lebih dekat?" tanya Dharma dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku mengangguk. Ia merapat. Bahu kami kini bersentuhan, tapi bukan sekadar sentuhan biasa. Gerbong terasa lebih sunyi, dan di dalam sunyi itu, sesuatu yang selama ini kupendam mulai melunak, seperti lilin yang dipanaskan perlahan. Dharma menunduk sedikit, dan aku merasakan ujung rambutnya menyentuh pipiku. Bukan ciuman. Belum. Tapi terasa seperti undangan yang lirih, sopan, dan penuh kehati-hatian. Aku menutup mata sesaat, membiarkan aroma sabun kampusnya mengisi ruang kecil di antara kami. Ia mengangkat tanganku dengan sangat pelan, mengusap punggungnya dengan ibu jarinya, seolah sedang membaca garis hidupku. Simbol kecil itu, usap lembut yang tidak pernah dilakukan siapapun, mengalir sampai ke bagian hatiku yang paling rapuh. "Sekar," panggilnya, lirih. Aku takut kehilangan rasa ini kalau kubiarkan terlalu lama. Dan aku tak tahu keberanian macam apa yang mendorongku, tapi aku meletakkan tanganku di dadanya, merasakan degup jantungnya yang cepat namun hangat. Degup itu seperti mengetuk sesuatu yang selama ini kututup rapat. Keinginanku untuk dicintai tanpa syarat. Dalam cahaya remang, wajah kami makin dekat, lalu hanya tinggal jarak nafas. Dharma menyentuh pipiku dengan punggung jarinya, gerakan kecil yang membuatku hampir lupa bernapas. Aku menunduk sedikit, dan jemariku menemukan punggung tangannya. Isyarat, undangan, dan kejujuran. Gerbong bergetar lembut saat kereta meliuk di tikungan panjang, menyamakan ritme dengan tubuhku yang mulai ikut bergetar oleh perasaan yang tak ingin kutahan. Dunia tampak mengecil, hanya menyisakan aku dan dia, dua jiwa asing yang saling menemukan di tengah malam yang melaju di atas rel. Di antara getaran kereta yang mengisi keheningan, kami membiarkan tangan kami saling menggenggam. Genggaman itu menjadi lambang awal dari sebuah keintiman yang menyala perlahan tanpa perlu sepatah kata pun untuk memulai. Kereta terus melaju menembus gelap, seolah dunia luar sengaja menghilang agar hanya suara rel dan degup kami berdua yang tersisa. Aku masih merasakan hangat jemari Dharma yang membungkus tanganku, seperti bara kecil yang tidak menyakiti, justru menghidupkan. Dan di antara gemuruh itu, aku menyadari betapa lama aku berjalan dalam hidup tanpa pernah menggenggam apapun dengan hati selekat ini. Dharma perlahan menggenggam tanganku, menuntunku mendekat ke bahunya. Gerakannya bukanlah sebuah ajakan untuk berlebihan, melainkan undangan lembut seperti bunga yang mulai mekar di ambang fajar. Di balik gerakan sederhana itu, terselip keintiman yang membuat jantungku berdetak lebih lambat, namun terasa lebih mendalam. Aku menengadahkan wajah. Wajahnya begitu dekat, dan mata itu, mata yang sejak tadi memandangku seolah mengerti luka yang tak pernah kuucapkan, jatuh tepat di titik terlemahku. Kami tidak bicara.
Kami tidak perlu bicara. Kadang, kisah paling jujur justru lahir dari keheningan seperti ini. Dharma menaikkan selimut tipis kursi kereta dan menyelimutkanku setengah tubuh. Tapi yang membuatku terpaku bukan selimutnya, melainkan caranya menata ujung kain itu, seperti seseorang yang tak ingin aku kedinginan bahkan sedetik pun. Aku sudah lama tidak merasakan tenang seperti ini, katanya lirih. Tenang bisa muncul dari orang yang tepat, jawabku, tanpa sadar suaraku ikut melirih seperti ingin menjaga momen itu agar tidak pecah. Ia menunduk lagi, kali ini sedikit lebih dekat. Ujung hidungnya hampir menyentuh keningku. Rasanya seperti ada benang halus yang menghubungkan napas kami. Aku menutup mata sebentar, bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak rasa baru yang mengalir ke dadaku dalam sekali waktu. Dharma menyentuh wajahku. Kali ini, bukan dengan ragu. Telapak tangannya hangat di pipiku, seolah menampung bagian diriku yang paling rapuh. Ia mengusap pelan garis rahangku, mengikuti lekuknya dengan gerakan yang nyaris seperti doa, penuh kehati-hatian, penuh penghormatan untuk masa lalu yang ingin kulupakan. Sekar, ia berbisik, dan suaranya seperti seseorang yang menemukan tempat pulang setelah bertahun-tahun tersesat. Aku mengangguk tanpa suara, merelakan jarak di antara kami luruh begitu saja. Ia tidak langsung menciumku, justru itu yang membuat dadaku bergetar lebih kuat. Ia mendekat, memberi waktu padaku untuk menarik diri bila tak siap, tapi aku tidak mundur. Kami berbagi napas dalam jarak sedekat itu. Hanya ada dua aroma yang bercampur, sabun kampusnya dan parfum mawar lembutku, bergulir bersama ritme kereta. Ketika bibirnya akhirnya menyentuh dahiku, sangat pelan, seperti sentuhan angin sebelum badai, aku merasakan sesuatu di dalam diriku runtuh dan tumbuh kembali. Satu kecupan kecil itu seperti janji tanpa kata, dan tubuhku merespons dengan getaran kecil yang tak pernah kudapatkan dari siapapun. Ia menurunkannya sedikit, menyentuh pelipisku, kemudian pipiku, semuanya dengan gerakan pelan yang seolah mengembalikan diriku pada tempat yang lebih utuh. Aku menyentuh dadanya, bukan meraih, lebih seperti memastikan bahwa kehangatan itu nyata. Dharma menahan napas sejenak, dan aku bisa merasakan ototnya mengencang halus di bawah telapak tanganku. Sebuah simbol kejujuran, keinginan yang tidak meledak-ledak, tetapi tumbuh rapi, lambat, dan sangat hidup. Lalu, akhirnya bibir kami bertemu. Ringan dulu, seperti percikan pertama api yang menyentuh permukaan kayu. Lalu sedikit lebih dalam, dengan ritme yang mengikuti getaran rel, teratur, sabar, menyatu. Ciuman itu tidak terburu-buru. Ia terasa seperti seseorang yang sedang menemukan sesuatu yang selama ini ia cari dalam sunyi, kedamaian yang hangat, bukan sekadar hasrat, tetapi kehangatan itu tetap membakar dengan cara yang paling elegan. Aku menyentuh pipinya dengan kedua tanganku, membiarkan rasa itu mengalir bebas, dan ia membalasnya dengan tangan yang memeluk pinggangku tanpa menarikku terlalu dekat. Cukup untuk membuatku merasa aman, cukup untuk membuatku ingin menyerah pada setiap getaran tubuhnya. Kereta terus berlari dalam gelap, membawa kami melintasi sungai, kebun, hutan, dan malam yang semakin pekat. Di dalam gerbong, dua orang asing perlahan bukan lagi asing. Saat kepalaku bersandar di dadanya dan ia mengecup lembut ubun-ubunku dengan kasih sayang yang hampir membuatku terisak, aku sadar sesuatu dalam diriku telah berubah untuk selamanya. Tak ada lagi batas antara masa lalu dan masa kini, yang tersisa hanyalah hangatnya dada Dharma, yang seolah menjadi tempat kembali, sementara atau mungkin selamanya, di tengah perjalanan panjang menuju Surabaya.
Malam semakin pekat saat kereta memasuki jalur jauh, di antara ladang luas yang hanya diterangi lampu redup dari gerbong. Suasana semakin sunyi, penumpang lain banyak yang terlelap, atau pura-pura tidur agar tak perlu terlibat dalam drama dua orang asing yang tenggelam dalam kehangatan sendiri. Di sampingku, Dharma masih memelukku dengan ketenangan yang tak pernah kutemukan pada siapapun sebelumnya. Kehangatan seperti mata air yang muncul tiba-tiba di tengah gurun panjang hidupku. Saat Dharma mengusap tengkuku dengan gerakan lambat namun syarat penghormatan, sensasi yang menjalar di tubuhku sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sentuhan itu, halus dan lembut di bagian paling peka dari leherku, membuat nafasku tertahan sejenak. Rasanya seperti dunia berhenti seketika, menyisakan hanya aku yang seakan melebur, sementara Dharma dengan penuh kesabaran dan keheningan menangkap setiap pecahannya. Aku menegakkan badan perlahan, memandang wajahnya dari jarak yang hanya tersisa lebar embusan napas. Mata itu, mata yang tak pernah merasa cukup melihatku, seolah membaca diriku hingga ke bagian terdalam yang sebelumnya tak berani ku sentuh sendiri. Aku tidak menyangka perjalanan ini akan terasa seperti pulang, katanya pelan. Kadang pulang bukan tempat, tapi seseorang, bisikku, tanpa berpikir panjang. Ia tersenyum, senyum muda, jujur, dan berani. Senyum yang membuatku merasa seolah usia 40 bukan lagi batas, melainkan pintu yang baru saja kubuka. Dharma meraih tanganku, tidak sekadar digenggam, tapi dibawa ke dadanya, ditempatkan tepat di atas detak jantungnya. Degup itu cepat, namun stabil. Ia menutup matanya sejenak, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar merasakan dirinya secara utuh. "Bolehkah aku dekat sedikit lagi?" tanyanya pelan, nyaris bergetar. Aku mengangguk, dan seluruh tubuhku menjawab lebih jujur daripada lidahku. Ia menggeser tubuhnya, mendekat hingga tak ada lagi ruang udara di antara kami. Aku merasakan napasnya jatuh di wajahku, hangat, berirama, dan mengundang. Dharma memelukku lebih erat, tapi tetap lembut. Tangannya bergerak ke punggungku, bukan untuk menarik, tapi menyusuri garisnya dengan ketenangan yang membuat tubuhku berdesir halus. Gerakan itu bukan ajakan, melainkan pemahaman. Pemahaman bahwa tubuhku menyimpan luka, dan ia ingin menyentuhnya bukan untuk menguasai, tetapi untuk menenangkan. Aku membalas pelukannya. Pelan, lengan kami menyatu, dan di tengah getaran kereta, tubuh kami menemukan ritme yang sama, ritme yang hanya dimiliki dua orang yang sudah siap membuka hati tanpa perlindungan apapun. Ia menciumi rambutku sepanjang garis telinga, setiap kecupan seperti titik-titik cahaya yang menyalakan kulitku dari dalam. Aku menahan napas, bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak rasa lembut yang datang bertubi-tubi. Ketika bibirnya menyentuh sisi leherku, sekilas, seperti sentuhan embun, aku menggigil tanpa bisa menahannya. Ia berhenti sejenak, memastikan aku tidak keberatan. Aku menyentuh pipinya dan mendekatkan wajahnya sedikit lagi, isyarat tanpa suara, bahwa aku ingin momen itu terus berlanjut. Dharma menciumku kembali. Tidak seperti sebelumnya, kali ini lebih dalam, lebih perlahan, seperti gelombang yang naik perlahan sebelum pecah dalam keindahan yang tenang. Bibir kami saling mencari, kemudian menyatu dalam ritme yang hampir tak terdengar tapi terasa sampai ke tulangku. Tangan Dharma yang satu memegang pinggangku, menarikku masuk ke pelukannya sepenuhnya, sementara tangan lainnya mengusap punggungku dari bawah hingga ke bahu. Gerakan yang mengikuti lengkung tubuhku seolah menghafalkan garis-garis yang selama ini kusimpan sendiri. Aku memejamkan mata.
membiarkan malam, gerbong, rel, dan seluruh dunia menghilang dalam satu napas yang kami bagi bersama. Kereta bergetar lebih keras saat melintasi jembatan panjang, dan guncangan itu justru membuat tubuh kami semakin melekat, semakin menyatu dalam satu kehangatan yang merambat seperti aliran arus listrik yang jinak dan menyenangkan. Suara detak jantung Dharma memenuhi telingaku. Suara napasku memenuhi ruang kecil di antara kami. Dan di titik itu, aku tak lagi merasa berusia 40. Aku hanya merasa menjadi seorang perempuan yang akhirnya diinginkan karena dirinya, bukan tubuhnya. Dharma membuatku merasa lahir kembali, tanpa harus melupakan apapun. Ketika Dharma meraih wajahku dengan kedua tangannya dan mengecup keningku dalam ciuman yang panjang, tenang, dan penuh ketulusan, aku mulai mengerti bahwa malam di atas rel ini bukan sekadar sebuah pertemuan singkat. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang tengah tumbuh perlahan, sesuatu yang lebih hangat dari kenangan masa lalu terindah sekalipun, dan lebih tulus dari semua janji yang pernah aku dengar. Kereta kembali bergerak dari stasiun Semarang Tawang menuju timur, memasuki jalur panjang yang sunyi. Di luar hanya ada gelap dan lampu-lampu kecil dari rumah penduduk yang sesekali muncul lalu hilang lagi. Di dalam gerbong, dunia seolah mengecil hanya untuk dua manusia yang sedang belajar mencintai dalam diam. Dharma menarikku kembali ke dalam pelukannya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda, lebih hangat, lebih penuh keberanian, seperti bara kecil yang akhirnya mendapat udara untuk menyala. Tidak liar, tidak tergesa, tetapi cara matanya memandang begitu dalam, cukup membuat tubuhku merespons, menghangat perlahan hingga terasa menjalar dari dasar hati. Ia menyentuh pipiku dengan kedua tangannya, lalu mengusapnya perlahan. Jempolnya menelusuri bawah bibirku, membuat napasku tercekat. Gerakan itu sederhana namun terasa begitu berani, seperti seseorang yang akhirnya mengakui apa yang selama ini ingin ia katakan lewat tatapan. Aku memejamkan mata, dan dalam gelap itu, bibirnya menempel di bibirku. Ciumannya tidak ragu, tidak menunggu, tidak lagi sekadar percikan. Ciuman itu berubah menjadi aliran hangat yang menyentuh dasar-dasar tubuhku, membuatku merasakan keinginan yang selama ini kupaksa mati. Nafas kami bertemu, naik turun bersama, membentuk ritme yang begitu lembut namun menggetarkan. Tangannya melingkari punggungku, menarikku perlahan hingga tubuhku menempel erat pada dadanya. Di bawah selimut tipis, kehangatan tubuhnya menyusup, membuatku hampir kehilangan kendali atas detak jantungku. Sekar, ia berbisik di sela ciuman. Suara itu saja membuatku hampir luluh. Aku meraih wajahnya, membiarkan jari-jariku menelusuri garis rahangnya, lalu menuruni lehernya. Dharma tersentak pelan, bukan menolak, justru menerima dengan napas yang semakin panas. Ciuman kami makin dalam, makin berani. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan bagaimana rasa itu bergerak dari bibir ke seluruh tubuh. Kami tetap duduk, tetap terbungkus selimut tipis kereta, tetapi keintiman itu sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dewasa, lebih jujur, lebih mendalam. Dharma kemudian memegang pinggangku, menggeser tubuhku hingga aku duduk di pangkuannya. Gerakan itu membuat napasku tersentak kecil, tapi bukan ketakutan, melainkan rasa yang perlahan berubah menjadi gelombang hangat, yang naik dari perut ke dada. Ia menatapku dari bawah, dengan mata yang memancarkan hasrat yang tidak meledak, tetapi memancar lembut seperti bara api yang matang. Bibirnya kembali mencari bibirku, kali ini lebih berani, lebih dalam,
Lebih lama. Ciuman itu seperti hujan pertama setelah kemarau yang panjang. Tanganku terangkat ke lehernya, memeluknya erat. Dharma membalas dengan mencium garis rahangku, lalu turun ke leherku. Sentuhan bibirnya di sana membuatku hampir kehilangan suara. Namun ia melakukannya pelan, santun, penuh penghormatan, seolah tubuhku adalah sesuatu yang tidak boleh tersentuh sembarangan. Aku menarik napas panjang ketika ia kembali ke bibirku, dan tubuh kami saling mencari kenyamanan dalam posisi yang lebih dekat dari sebelumnya. Kami tidak melewati batas. Belum. Namun semua yang terjadi malam itu adalah undangan yang begitu nyata tentang arah hubungan kami. Arah yang kami berdua inginkan. Saat Dharma menyentuhkan keningnya ke keningku, sembari menggenggam erat pinggangku, lalu berbisik dengan lembut. Aku ingin menyayangi Mbak tanpa melukai masa lalu Mbak. Saat itu aku tahu bahwa aku tidak lagi berjalan sendirian menuju Surabaya. Aku sedang menuju kepada seseorang yang mencintaiku bukan karena tubuh ini, melainkan karena jiwaku, jiwa yang terus berjuang untuk sembuh. Kereta berhenti di stasiun Pasar Turi saat hari masih lembab oleh embun pagi. Aku menggenggam tangan Dharma erat, seolah tangan itu adalah jangkar yang sudah bertahun-tahun kucari. Surabaya menyambut kami bukan dengan teriakan atau keramaian, tetapi dengan hembusan angin pelan yang seakan berkata, "Ini rumahmu, Sekar." Kami menuju apartemenku di kawasan Citraland, hanya untuk singgah, hanya untuk memberi ruang bagi tubuh kami yang letih setelah perjalanan panjang. Namun begitu pintu tertutup, keheningan di antara kami terasa seperti pintu kedua menuju sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jeda. Dharma memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku, dan kehangatan itu membuat seluruh tubuhku memudar menjadi lembut. Bukan karena hasrat yang meledak-ledak, tetapi karena ketenangan lelaki muda yang mencintaiku tanpa takut pada luka yang kubawa. Pelukannya terasa seperti selimut yang baru saja kusadari telah kucari sepanjang hidupku. Kami berdiri lama dalam pelukan itu sebelum akhirnya aku berbalik, menatapnya. Mata Dharma masih sama, tenang, bersih, menyimpan keberanian yang merayap pelan seperti pagi. "Dharma," bisikku. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengusap pipiku, lalu menunduk untuk mencium keningku seperti malam-malam tadi, namun kali ini berbeda. Kali ini, ada keputusan dalam sentuhannya. Aku membalas mencium bibirnya, dan ciuman itu membawa kami berdua pada kejujuran yang lebih dalam. Kami berjalan menuju kamar dengan langkah pelan, seperti dua orang yang sedang memegang sesuatu yang rapuh namun indah. Tidak ada yang meledak. Semua mengalir, seperti air yang turun dari lembah ke sungai, sunyi namun tak terhentikan. Dharma meletakkan tangannya di pinggangku, menarikku mendekat. Ciumannya turun ke leherku, tidak terburu-buru, hanya mengikuti napasnya sendiri. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan. Bukan sebagai Sekar yang pernah dijual dunia, bukan sebagai Sekar yang pernah dilihat hanya sebagai tubuh, melainkan sebagai Sekar yang akhirnya dicintai sebagai perempuan. Di kamar yang remang, hanya lampu meja yang menyala lembut seperti cahaya senja. Di bawah cahaya itu, tubuh kami saling menemukan ritme, tenang, jujur, dewasa. Ia menyentuhku dengan dua sifat yang jarang bertemu, hati-hati dan berani. Gerakannya bukan untuk menguasai, tetapi untuk mendengarkan.
Seolah tubuhku bukan sesuatu yang harus dimiliki, melainkan sesuatu yang harus disembuhkan. Aku menelusuri punggungnya dengan jemariku, merasakan otot-otot yang tegang namun pasrah, seperti seseorang yang menemukan tempat pulang setelah kehilangan rumah bertahun-tahun. Dharma mengecup bahuku, leherku, dan dadaku menghangat seperti tanah yang disiram hujan pertama. Kami jatuh bersama di atas ranjang. Tidak ada suara keras. Hanya napas yang saling mencari, saling menemukan, saling menenangkan. Dalam keheningan itu, hasrat dan cinta menjadi satu warna. Membentuk sebuah malam yang tidak perlu dijelaskan oleh apapun, karena tubuh kami sudah bicara lebih jujur daripada kata-kata. Dan ketika akhirnya kami menyatu, dengan kesantunan yang seperti doa, dengan gejolak yang seperti ombak malam, aku merasakan sesuatu dalam diriku akhirnya pulang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Yang ada hanya Dharma dan aku. Dua jiwa yang belajar kembali menjadi manusia. Malam itu panjang, pelan, penuh irama, penuh bisikan, penuh ketenangan yang hangat. Dan ketika semuanya mencapai puncak kenikmatan dunia yang lembut, Dharma mengeluarkan desahan panjang dan memelukku erat, tanpa melepas, tanpa mundur, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar berada di dunia nyata. Saat subuh hampir tiba, ia menatapku dalam cahaya tipis yang jatuh dari selat tirai. Sekar, suaranya pecah sedikit. Aku ingin menjagamu selamanya, kalau kau mau. Dharma, aku hampir tidak bisa berkata-kata. Aku tidak tahu apakah aku pantas. Ia menggenggam tanganku, lalu menempelkannya ke dadanya. Nafasku milik Mbak. Masa lalu Mbak bukan tempat aku menilai. Yang aku lihat hanya perempuan yang ada di depanku sekarang. Dan di detik itu, ia berlutut, tanpa cincin, tanpa persiapan, tanpa skenario, hanya hati. Maukah Mbak menjadi istriku? Air mata jatuh sebelum aku sempat menjawab, tapi aku mengangguk, pelan, pasti. 2 minggu kemudian, kami menikah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, pada pagi Jumat yang teduh. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Dharma memakai beskap krem dengan sorot mata yang penuh cahaya. Saat ijab kabul diucapkan, suara Dharma bergetar namun tegas, seperti malam ketika ia memintaku menjadi miliknya. Aku menangis tanpa suara, bukan karena sedih, tapi karena seluruh hidupku, yang penuh luka, penuh gelap, penuh ragu, akhirnya menemukan titik pulang. Pada Sabtu malamnya, sebuah pesta mewah pernikahan terselenggara di Shangri-La Hotel Surabaya, penuh cahaya, musik lembut, dan doa dari orang-orang yang mencintai kami. Namun yang paling indah bukan lampu kristal atau bunga-bunga mahal. Yang paling indah adalah cara Dharma menggenggam tanganku sepanjang acara, seolah ia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Ketika kami berdiri di balkon Shangri-La memandang Surabaya yang berkilau, Dharma memelukku dari belakang lalu berbisik. Mulai hari ini, rumahku adalah dimanapun Mbak berada. Aku menutup mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya. Aku dicintai, aku telah pulang. Pada akhirnya, hidup selalu membawa kita pada 2 persimpangan.
jalan yang membuat kita kembali pada bayangan sendiri, dan jalan yang mengantar kita menuju seseorang yang membuat langkah kita lebih ringan. Sekar dan Dharma memilih yang kedua, bukan karena perjalanan mereka mudah, bukan karena masa lalu mereka tak berliku, tetapi karena keduanya sama-sama berani membuka hati, meski di dalam hati itu masih ada kamar kosong yang belum diberesi luka. Cinta tidak pernah sempurna. Cinta hanyalah dua jiwa yang belajar saling menerima, sedikit demi sedikit, sambil membangun ruang aman tempat masa lalu tidak lagi menakutkan. Dari pertemuan tak sengaja di kereta bisnis ke Surabaya, hingga ke pelaminan Masjid Al-Akbar dan pesta mewah di Shangri-La, kisah mereka mengajarkan sesuatu yang sederhana namun sulit dilakukan, bahwa setiap orang berhak memulai hidup baru, bahkan dari nol, bahkan dari kegelapan. Sekar belajar mencintai dirinya sendiri setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dharma belajar bahwa kehilangan bukan akhir, tetapi alasan untuk menjadi seseorang yang lebih kuat dan penuh kasih. Dan kita, para pendengar kisah ini, mendapat satu cermin untuk diri sendiri. Tidak ada malam yang terlalu gelap untuk dijadikan awal dari cahaya yang baru. Tidak ada masa lalu yang terlalu berat untuk kemudian menjadi bagian dari perjalanan menuju bahagia. Setiap cinta yang tulus adalah rumah. Dan rumah sejati adalah tempat jiwa akhirnya merasa diterima, tanpa syarat, tanpa ketakutan, tanpa harus menyembunyikan apapun. Jika kisah ini menyentuh hatimu, memberi ruang renungan, atau sekadar menemani malammu dengan hangat, jangan ragu untuk mendukung channel Cermin Realita. Setiap subscribe dari Anda bukan hanya angka, melainkan napas bagi cerita-cerita baru yang akan lahir lebih indah dan lebih dalam. Setiap like adalah dukungan agar kisah-kisah seperti ini terus hidup. Setiap komentar adalah percikan diskusi, ruang berbagi pengalaman, dan tempat kita saling menguatkan. Dan ketika Anda membagikan cerita ini pada teman, sahabat, keluarga, atau kolega, Anda ikut membuka pintu bagi mereka yang membutuhkan hiburan, pengingat, atau sekadar sedikit harapan dalam hari-hari mereka. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Semoga hati Anda menemukan apa yang juga ditemukan oleh Sekar dan Dharma, bahwa cinta, ketika diberi kesempatan, selalu tahu jalan pulang. Sampai bertemu di kisah berikutnya, di tempat cerita menjadi cermin, dan realita terasa lebih manusiawi.